بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab ringkasan sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, dan sampai pada ucapan beliau, famallakuhu wajtama'at alaihi himyar wa qabailul yaman fakana akhiru muluki himyar wa huwa sahibul ukhdud faaqama fi mulkihi zamanan. Maka akhirnya Yaman dikuasai oleh beliau, yang sudah dibahas kemarin, Dzunuwas, yang dia berhasil membunuh orang yang jelek, kemudian dia diangkat menjadi penguasa Yaman. Tetapi dikatakan oleh Ibn Hisham rahimahullah, fakana akhiru muluki himyar, dan dia adalah raja terakhir di kerajaan Himyar. Wa huwa sahibul ukhdud, dan dialah sahibul ukhdud, yakni orang yang menggali parit dan membantai manusia yang beriman pada Allah dan Rasulnya, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala bahwa Dzunuwas aqama fi mulkihi zamanan, bahwa dia memimpin kerajaannya sekian lama. Wallahu ta'ala alam, tidak disebutkan berapa lama, tapi disebutkan sinina, beberapa tahun. Ikhwani fillah azakumullah. Maka bisa jadi keadaan agama mereka sudah rusak kembali, dalam keadaan mereka sudah mencampurkan agamanya dengan kesyirikan. Wa kana bin Najran baqaya min ahli dini Isa bin Maryam. Sedangkan di daerah Najran ada segolongan manusia yang merupakan sisa-sisa agama Nabi Isa alaihi salam. Baqaya min baqaya Nasraniyah, sisa-sisa dari kaum Nasrani yang masih beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan bertauhid kepadanya. Ahlu fadlin wastiqamatin, mereka orang yang memiliki keutamaan, orang yang memiliki istiqamah. Lahum ra'sun, dan mereka memiliki pemimpin yuqalu lahu Abdullah ibn Thamir, yang dipanggil dengan nama Abdullah
ibn Thamir. Fasara ilaihim Dhu Nuwas bijunudihi. Maka Dhu Nuwas karena ambisinya dia membawa tentaranya untuk menaklukkan Najran dan memaksa mereka untuk memeluk Yahudiyah atau mengikuti cara-cara ibadah mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, khayyarahum baina dzalika wal qatl. Kata Ibnu Hisham, Dhu Nuwas memberikan pilihan pada mereka hanya dua. Ikut agama mereka atau masuk ke dalam parit yang sudah dinyalakan api di dalamnya. Fakhadalahumul khudud, digali parit olehnya dan kemudian dinyalakan api di dalamnya. Wa qatala bis-sayfi wa massala bihim, ada yang dibunuh dengan pedangnya, ada yang dicacati, massala bihim artinya dipotong hidungnya, dipotong tangannya, hatta qatala minhum qariban min 20,000, hingga terbunuh di sana hampir 20,000 orang. Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Celaka mereka penggali-penggali parit itu ketika mereka duduk-duduk di sekitarnya sambil melihat bagaimana diadabnya, dibunuhnya orang-orang yang beriman. Ila akhiril ayat. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan dengan kalimat terakhirnya, wama naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksanya, tidaklah mereka membunuhnya kecuali karena mereka beriman kepada Allah al-azizil hamid. Ikhwan ibn a'azakumullah, saat itu tidak ada kaum muslimin. Maka orang-orang yang beriman adalah sisa-sisa kaum Nasraniyah. Ketika Nabi Isa diutus, Nabi Isa alaihi salam menyatakan, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihi salam, aku diutus kepada kalian sebagai rasul yang membenarkan apa yang ada di hadapanku dari Taurat dan memberitakan berita gembira yang akan datang nanti seorang nabi bernama Ahmad. Berarti ajaran Nabi Isa alaihi salam adalah setelah Taurat, setelah Nabi Musa, setelah Yahudiyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa, memusuhi mereka, membantai mereka, membunuh mereka. Qutila ashabul ukhdud, kata Allah. Celaka ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, ketika api menyala-nyala, idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk-duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka terhadap apa yang mereka lakukan terhadap orang mukmin mereka menyaksikan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita pernah mendengar riwayat yang lain tentang ashabul ukhdud, dan demikian memang diriwayatkan dalam riwayat lain kisah yang lain yang juga pembantaian orang-orang beriman. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya berkata, qad ikhtalafa ahlu tafsiri fi ahli hadhihi al-qissah. Telah berselisih para ahli tafsir tentang kisah atau siapa yang dimaksud di dalam ayat Allah qutila ashabul ukhdud. Karena kejadian pembantaian dengan cara dibakar dalam parit ada beberapa kejadian. Dan subhanallah, kata para ulama, bisa saja terjadi satu ayat tetapi menerangkan sekian kejadian. Karena demikian hebatnya ayat Al-Quran. Maka qutila ashabul ukhdud tetapi mengenai kejadian yang di Yaman, mengenai kejadian yang di Najran, mengenai kejadian yang di Romawi. Disebutkan selanjutnya oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Diriwayatkan dari Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, annahum ahlu Faris, bahwa mereka itu adalah penduduk Persia. Apa yang terjadi dengan orang-orang Persia? Hina adam malikuhum, ketika raja mereka menghendaki
untuk menghalalkan menikahi maharim, menikahi mahram-mahram. Maka dia tanyakan sang penguasa ini kepada pendeta-pendetanya, uskup-uskupnya dan ulamanya, bagaimana hukum menikahi kerabat? Haram, tidak boleh. Maka dia katakan, siapa yang menyatakan haram, aku bakar dalam parit. Maka mereka, ulamanya yang masih kokoh dengan agamanya, dia rela mati dalam parit karena tidak mau menghalalkan yang haram. Sedangkan yang selamat adalah mereka yang mengikuti raja-rajanya, yang mengikuti apa yang mereka maukan, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Ini juga terkena ayat tadi, qutil ashabul ukhdud, celaka ashabul ukhdud, yang mereka ingin merubah agama dan memaksa kepada ulamanya untuk mengikuti apa yang dimaukannya, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan tentang qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Kata beliau, nasun min bani Israel khaddu khududan. Yang terjadi adalah sekelompok manusia dari kalangan Bani Israel, berarti Yahudi, mirip dengan apa yang diceritakan di dalam sirah Ibnu Hisham kita ini. Qala akhadhu khududan fil ardi thumma awqadu fihi naran, dinyalakan api padanya, thumma aqamu ala dzalikal ukhdud, kemudian mereka berdiri sekitar ukhdud, rijalan wa nisaan, kemudian dihadapkan kepada api tersebut dan mereka dipaksa untuk mengikuti agama mereka. Maka mereka masuk ke dalam api termasuk tokohnya. Kata Ibnu Abbas bahwa mereka dikatakan adalah pengikut Daniel, pengikut Nabi Daniel. Ini riwayat, waruwiya aydan riwayat-riwayat, tetapi asahhuha, yang paling sahihnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Muslim rahimahullah dan lain-lainnya tentang ashabul ukhdud, yaitu kejadiannya di Najran. Ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hisham, tetapi barakallahu fikum disebut di sana musyrikin. Wallahu taala a'lam. Apakah Yahudiyah tadi sudah rusak menjadi musyrikin? Sudah menjadi kafir, bergeser sekian tahun, wallahu taala alam. Yang jelas dalam riwayat ini dikatakan musyrikin. Ada seorang raja musyrikin yang dalam keadaan dia memiliki tukang sihir. Kemudian ketika tukang sihir ini sudah mulai tua, dia menyatakan pada rajanya, ayyuhal malik, wahai tuan raja, aku sudah semakin tua. Aku menginginkan anak muda yang akan aku didik dan aku ajari sihir untuk menggantikan aku. Maka kemudian datanglah atau dipilihlah seorang pemuda untuk belajar sihir. Ikhwan fillah azakumullah. Dalam riwayat lain disebutkan bukan satu pemuda, sekian banyak anak muda diajari sihir untuk dilihat siapa yang berbakat. Di antara mereka ada seorang yang bernama Abdullah ibn Tamur. Inilah yang saya perhatikan mirip, tetapi kalimatnya, hurufnya tidak sama. Wallahu ta'ala alam. Tadi disebutkan Abdullah ibn Tamir. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Abdullah ibn Tamur. Anaknya oleh Tamur dikirimkan, kamu berangkat belajar. Bapaknya yakin atau mengetahui bahwa anaknya belajar sihir bersama anak-anak yang lain dari Najran. Ikhwan fillah azakumullah, maka melihat seperti itu, beberapa orang yang masih beriman khawatir akan sesat mereka, akan kafir mereka ini dengan sihir. Maka dia sengaja, salah satu dari pendeta Nasraniyah yang masih dalam keadaan lurus, duduk di antara tempat kerajaan dengan desanya tukang sihir tadi. Dia duduk di tengahnya untuk mengajak mereka. Salah satu dari mereka bernama Abdullah bin Tamur tadi yang kemudian tertarik dengan pendeta ini. Dia belajar dengan pendeta. Sampai sana dia terlambat. Aku ditahan oleh tuan raja. Pulang dari pendeta tadi, dari tukang sihir tadi, mampir lagi
ke pendeta untuk belajar. Sampai di kerajaan, mengapa kamu terlambat? Aku ditahan oleh tukang sihir. Dan terus begitu. Sehingga dia memiliki dua ilmu. Ilmu sihirnya dan ilmu dari pendeta tadi tentang tauhid. Maka dia merasa bimbang pada akhirnya. Ini jelas bertentangan antara yang ini dengan yang itu. Sampai kemudian dia mengatakan ketika melihat ada binatang besar buas yang mengganggu kaum muslimin atau mengganggu manusia, dia katakan, sekarang aku akan buktikan. Dia ambil batu dan dia katakan, ya Allah, kalau agama pendeta tadi yang hak, bunuhlah binatang ini agar manusia aman. Ternyata terbunuh binatang tadi dengan lemparannya. Maka sejak itu dia tidak lagi percaya dengan tukang sihir. Dan dia beriman dengan yakin apa yang diajarkan oleh pendeta tadi. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang menentukan segala sesuatu adalah Allah. Dia mendoakan seseorang, terkabul doanya. Orang yang sakit disembuhkan dengan doa dia. Dan setiap orang berkata, aku begini-begini, tolong sembuhkan aku. Dia berkata, bukan aku yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Mintalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, maka aku akan doakan. Maka dia beriman, amantu billah. Didoakan, sembuh. Sampai terdengar berita itu sedikit demi sedikit sampai ke kerajaan. Orang yang terdekat dengan rajanya, salah satu menterinya dalam keadaan buta, dia hanya duduk saja sambil ditanya oleh tuan raja tadi musyawarah. Tiba-tiba rajanya sudah melihat. Bagaimana kau bisa melihat kembali? Bagaimana kau bisa sembuh dari butamu? Diceritakan kejadiannya bahwa aku sudah percaya, beriman dengan Rabbnya anak muda ini. Maka aku percaya kepadanya dan aku didoakan, maka Allah sembuhkan aku. Awahunaka Rabb ghairi? Apakah ada penguasa selain aku? Naam, Allah Rabbi wa Rabbuka. Iya, Allah Rabbku dan Rabb kamu. Maka dipaksa oleh raja tadi, siapa yang mengajarimu ini? Dikatakan anak muda itu. Dipanggil anak muda tadi dan mengakui, iya, aku mengajak kamu dan mengajak seluruh manusia untuk beriman kepada Allah. Sampai barakallahu fikum, kisah yang kalian sudah ketahui dan saya kisahkan secara ringkas saja. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, dan juga Imam Muslim rahimahumullah, bahwasanya raja ingin membunuh anak muda ini, dibawa ke bukit oleh pengawal-pengawalnya untuk dilemparkan dari bukit. Kembali anak muda itu, kenapa kamu? Kok bisa selamat? Allah selamatkan aku. Yani gunungnya terjadi gempa, kemudian mereka berjatuhan, tidak ada yang selamat kecuali anak muda ini. Dibawa ke tengah lautan untuk ditenggelamkan. Maka Allah kirimkan badai, mereka tenggelam, yang selamat hanya anak muda tadi. Sampai anak muda itu berkata, wahai Tuan Raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali engkau mengucapkan dengan nama Allah, Rabbul Ghulam. Dengan nama Allah, Rabbnya anak muda ini. Kau kumpulkan manusia di tanah lapang yang luas, ikat aku di tiang, dan kemudian panahlah pelipisku dengan mengucapkan dengan nama Allah au bismi Rabbil Ghulam. Karena sudah kehabisan akal, raja tadi mengikuti apa yang dianjurkan oleh anak muda ini. Dikumpulkan manusia, diikat anak muda tadi, dan dipanah dengan menyatakan bismi Rabbil Ghulam au bismillahi Rabbil Ghulam, dengan nama Allah, Rabbnya anak muda ini. Maka terbunuhlah anak muda tadi sambil memegang pelipisnya dengan jarinya dan kemudian meninggal. Apa yang terjadi? Seluruh hadirin menyatakan amanna bi Rabbil Ghulam. Kami semua beriman dengan Rabbul Ghulam. Maka semakin marah raja tadi. Gali parit, nyalakan api. Maka dilemparkan mereka ke dalam api yang tidak mau
beriman dan tidak mau meninggalkan yang tidak mau beriman kepadanya dan tidak mau meninggalkan ajaran tauhid, ajarannya anak muda tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini barakallahu fikum yang juga termasuk tafsir atau kisah yang dimaksud di dalam ayat tadi, kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud ila akhir ayat. Kembali kepada kitab kita, disebutkan di sini dengan nama Abdullah ibn Tamir, yang tadi dengan ta, Abdullah ibn Tamir. Barakallahu fikum. Bisa jadi kisahnya sama, tetapi kemudian versinya yang berbeda, atau Yahudiyahnya sudah rusak menjadi musyrikin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala fadinuwas dzalika wa jundihi anzalallah fa fi dinnuwas. Maka pada orang yang namanya Dinnuwas dan pasukannya inilah Allah turunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa yuqal kana fi man qutila, di antara yang terbunuh pada saat itu adalah Abdullah ibn Tamir yang merupakan ra'suhum wa imamuhum, pimpinan mereka dan tokoh mereka. Wa aflata minhum rajulun, tetapi masih ada yang selamat di antara mereka yang bernama Daus Duthu'luban. Selamat dia, lari dia, dan kemudian dia menunggangi kudanya dan melalui ramel atau padang kerikil, padang batu yang sulit dilewati. Fa'ajazahum, sehingga mereka pasukan Dunnuwas tidak berhasil mengejarnya. Daus Duthu'luban inilah yang kemudian mendatangi Kaisar Malikir Rum, mendatangi Kaisar Romawi. Kemudian berkata kepadanya, mengeluhkan apa yang dilakukan oleh Dunnuwas dari pembantaiannya dan tentaranya. Fa akhbarahu bima balagha minhum, dikhabarkan apa yang terjadi pada mereka. Mereka dibantai, mereka dibunuh, mereka dicacati dan seterusnya. Faqala lahu, maka raja tadi berkata, Kaisar Romawi, ba'udat biladukum, negeri kalian jauh dari kami. Ba'udat biladuka minna, walakin sa'aktub laka ila malikil Habasyah, tetapi aku akan menulis surat kepada Raja Habasyah. Fa innahu ala hadzal din, karena Raja Habasyah pun mengikuti agama kita, ini agama Nasrani. Wa huwa aqrabu ila biladik, sedangkan Raja Habasyah atau kerajaan Habasyah dekat dengan negerimu. Wa kataba ilaihi ya'muruhu binasrihi, maka Kaisar menulis surat kepada Raja Habasyah untuk menolong orang-orang Najran, orang-orang Nasrani di Najran. Wa talaba bi sa'rih, dan memerintahkan untuk membalas Dunnuwas dan pasukannya. Faqadima Daus 'ala Najasyi, maka Daus Duthu'luban membawa surat tadi ke Raja Najasyi. Najasyi adalah julukan Raja Habasyah. Julukan Raja Habasyah. Sebagaimana julukan Raja Romawi, Kaisar. Julukan Raja Yaman, Tubba. Sedangkan julukan Raja Habasyah adalah Najasyi. Faqadima 'ala Najasyi bi kitabi Kaisar, maka dia datang membawa surat dari Kaisar. Faba'atha ma'ahu 70,000. Maka Raja Habasyah mengirimkan 70.000 tentara ke Yaman. Wa amara alaihim rajulan minhum yuqalu lahu Aryad. Dikirim 70.000 orang yang dipimpin oleh seseorang yang dipanggil dengan nama Aryad. Wa ma'hu fi jundihi, dan bersamanya ada seorang tentara yang bernama Abraha. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Maka berangkatlah pasukan besar ini ke Habasyah. Farakiba aryatal bahr, mereka berangkat melalui lautan, mengarungi lautan atau menyeberangi lautan hingga sampai di pantai Yaman. Wa ma'hu Daus Duthu'luban, dan bersamanya ada Daus Duthu'luban yang tadi melapor. Wa sara ilaihi Dunnuwas fi himyarin, maka Dunnuwas
menemuinya dengan pasukannya juga, yang mentaatinya dari kabilah-kabilah Yaman, dan semua yang taat kepadanya dari kabilah-kabilah Yaman. Falammal taqaw, ketika bertemu pasukan tadi atau dua pasukan tadi, inhazama Dzunnuwas wa ashabu, maka kalahlah Dzunnuwas wa ashabu, tidak imbang dengan pasukan Habasyah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka inilah mungkin masih ingat ucapan yang menakwilkan mimpinya Raja Yaman pertama kali, yang menyatakan, ini Satih dan Syekh, yang menyatakan ahlif baina harrataini min hanash la yanzilanna minkumul habash atau fikumul habash. Sungguh aku bersumpah dengan apa yang ada di antara dua gunung ini dari ular-ular yang di sana, akan singgah, akan datang pada kalian tentara Habasyah. Ini yang dimaksud, wallahu taala a'lam. Demikian pula ucapan Syekh, ahlifu ma bainal harrataini min insan la yanzilanna ardakumus Sudan. Aku bersumpah dengan apa yang ada di antara dua bukit ini dari manusia, bahwasanya akan datang pada kalian orang-orang Sudan. Sudan wa Habasyah wahid, yakni di sana dari Sudan. Ikhwan ibn a'azakumullah, wala yamlikuna ma baina Abyan ila Najran. Niscaya Habasyah akan menguasai Yaman dari ujung Yaman sampai ke ujung Yaman. Baina Abyan ila Najran, antara Abyan dengan Najran. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semuanya biqada'illahi wa qadari. Semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena si fulan sudah menebaknya, bukan karena dukun anu sudah mengucapkannya, enggak ada kaitannya dengan itu. Mereka hanya mencuri berita-berita langit, yakni menggunakan jin-jin yang mencuri berita-berita langit. Tetapi setelah diutusnya Rasulullah SAW, siapa yang mencuri berita di langit akan dilempar dengan bintang-bintang, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin. Adapun demikian kerajaan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang dan menurunkan seseorang sekehendaknya. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair. Ya Allah, Engkaulah raja di raja, penguasa seluruh penguasa. Engkau memberikan kekuasaan atau mencabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Engkau berikan pada siapa yang kau kehendaki, dan engkau cabut dari siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, dengan tanganmu yang maha baik. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka terjadilah setelah itu, di masa kekuasaan Habasyah di Yaman, dengan pimpinan Aryab. Ikhwan fillah a'azakumullah. Saat itu barakallahu fikum, ada Dzunnuwas binasa, menenggelamkan dirinya di lautan. Ia lari sampai ke lautan. Dari mulai lautan yang disebut Dhahdhahal Bahr, lautan yang tidak menenggelamkan, hatta afdha bihi ila ghamrihi, sampai membawa dia terjerumus ke dalam laut yang dalam. Fa'adkhala fihi, maka dia terjerumus di dalamnya. Wa kana akhirul ahdi bihi, maka itulah akhir hidupnya Dzunnuwas, dan itu pula akhir kerajaan Himyar. Ikhwan fillah a'azakumullah. Fa aqama Aryab bi ardil Yaman sinin fi sultani dzalik. Maka Aryab memimpin Yaman saat itu, menjadi raja di sana, menguasai di sana bertahun-tahun. Thumma naza'ahu fi amril Habasyah bil Yaman Abraha. Kemudian mulailah Abraha ingin merebut kekuasaan, ingin menggulingkan Aryab dan menggantikan dengan dirinya. Hatta tafarraqatil Habasyah alaihima, hingga orang-orang Habasyah terpecah menjadi dua. Sebagian mengikuti Aryab dan sebagian mengikuti Abraha. Fanhaza ila kulli wahidin minhum, masing-masing mengikuti tokoh yang mereka setuju atau yang mereka sepakati. Tsumma tara ahaduhuma ila al-akhar, kemudian mereka saling berhadapan, dua pasukan Habasyah di Yaman. Falamma taqaraba an-nas arsala Abraha ila Aryab, ketika pasukan sudah mulai mendekat,
Abrahah mengutus seseorang ke Aryab, mengucapkan kalimat yang sepertinya bijak tetapi licik. Kata Abrahah, innaka la tasna' bi an talqa habasha ba'daha bi ba'din hatta tufniha syai'a. Engkau jangan melakukan hal yang menyebabkan Habasyah dengan Habasyah saling bertikai, saling membunuh, yang akhirnya akan hancur Habasyah. Fabruz ilayya abruz ilaik. Sebaiknya engkau bertanding denganku. Baraza maknanya keluar untuk perang tanding. Fabruz ilayya abruz ilaik. Engkau tampil ke muka dan aku tampil ke muka, kita bertanding. Siapa yang menang, dia yang menguasai. Selesai. Tidak perlu menumpahkan darah mereka. Maka dengan demikian tentunya Aryab setuju. Qala ansafta. Engkau memiliki pendapat yang bijak. Aku setuju. Fa kharaja ilaihi Abraha wa kana rajulan qasiran. Maka Abraha keluar tampil ke muka. Orangnya pendek, gemuk. Qasiran lahiman. Pendek, gemuk, wa kana zadin, tetapi lebih beragama daripada Aryab. Yani fi Nasraniyah. Wa kharaja ilaihi Aryab wa kana rajulan jamilan tawilan. Keluarlah Aryab tampil ke muka dalam keadaan tinggi, gagah, aziman, wa fi yadihi hirbah. Di tangannya ada hirbah, senjatanya. Wa khalafa Abraha gulam lahu yuqalu lahu Atwada. Tetapi Abraha sudah meletakkan di belakangnya seseorang yang bernama Atwada, budaknya yang sudah dibisiki sesuatu. Yamna dhahruhu, lindungi belakangku, kata Abraha, jaga punggungku. Faraka'a Aryat al-hirbah, farafa'a Aryat al-hirbah, fadaraba Abraha yuridu yafukhahu. Aryat mengayunkan senjatanya dari atas, menginginkan kepalanya. Ternyata yang terkena hanya wajahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, mungkin kita masih ingat kelanjutan nama Abraha, julukannya Al-Ashram. Dari kata syaramat, tersayat di wajahnya. Qala syaramat hajibahu wa anfahu wa ainahu. Tersayat dari mulai jidatnya, matanya dan hidungnya. Sudah dikatakan tadi pendek, gemuk, dan kemudian dikatakan bahwa dia tidak seperti Aryab yang tinggi gagah. Sudah demikian keadaannya ditambah dengan syurma, sayatan di wajahnya yang merusak wajahnya. Qala fabidzalika samma aw summiya Abraha al-Ashram. Maka karena itulah Abraha dijuluki Al-Ashram, yang mukanya cacat, yang mukanya tersayat. Wa hamala Atwada ala Aryab min khalfi Abraha. Saat itu ketika dia tersayat, dari belakang Atwadah loncat untuk menyerang Aryab. Maka terbunuhlah Aryab karena serangan yang tidak diduga dari orang yang sesungguhnya tidak boleh ikut campur. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah terbunuh Aryab, fajtama'at alaihi al-Habasyah bil Yaman. Maka bersatulah seluruh orang-orang Habasyah di Yaman di bawah pimpinan Abraha. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abraha dengan kemenangannya dan kepemimpinannya, dan sudah disebutkan tadi dadinin fi Nasraniyah, lebih beragama terhadap Nasraniyah, maka dia membangun gereja yang sangat besar. Yang saat itu tidak ada gereja yang lebih besar dari itu, yang lebih bagus dari itu. Dia tulis surat kepada Kaisar Romawi bahwasanya aku membangun sebuah gereja yang sangat besar. Disebutkan oleh Ibnu Hisham kalimatnya, thumma kataba ila Najasi, dia tulis dulu ke Najasyi, inni qad banaitu laka ayyuhal malik,
aku sudah membangun untukmu, wahai Raja Najasyi, kanisatan lam yubna mithluha limalikin kan. Aku bangunkan untukmu gereja yang tidak pernah dibangun oleh raja manapun. Walastu bimuntahin, dan aku tidak akan berhenti hatta usrifa ilaiha hajjal Arab. Aku enggak akan berhenti sampai aku pindahkan orang-orang Arab atau kiblatnya orang Arab ke gereja ini. Ini ambisi Abraha. Qala walastu bimuntahin hatta asrifa ilaiha hajjal Arab. Aku enggak akan berhenti sampai hajinya orang-orang Arab pindah ke Yaman, pindah ke gereja ini. Falamma tahaddatsatil Arab bi kitabi Abraha. Ketika orang-orang Arab mendengar suratnya Abraha yang terkenal dan kemudian diceritakan dari mulut ke mulut bahwa Abraha memiliki ambisi seperti itu, maka orang-orang Arab di Yaman mendengar. Salah seorang dari mereka justru dari penduduk Mekkah yang memuliakan Ka'bah. Qala ghadiba rajulun, maka marahlah dia. Kata Ibnu Hisham, atau dikatakan di sini, min an-nas'ah, rajulun min an-nas'ah. Apa itu nas'ah? An-nas'ah barakallahu fikum adalah golongan orang yang biasa memindahkan bulan dari satu bulan ke bulan lainnya. Mereka meyakini ada bulan-bulan haram, 4 bulan haram, mereka sudah yakini sebelum datangnya Islam. Tetapi yang 3 berturut-turut ini mereka merasa berat. Kalau 3 berturut-turut harusnya diselang. Maka mereka akan pindahkan 1 bulan ke bulan Safar. Yang menurut mereka bulan Safar adalah bulan sial. Bulan Safar adalah bulan yang banyak begini dan banyak begitu. Sehingga pindahkan saja ke sana. Dan yang berhak adalah orang yang tidak berbuat dosa, orang yang tidak bid'ah, ibtada'ahu haula musyrikun. Mereka mengadakan bid'ah nas'ah. Sehingga nanti kalau sudah mulai musim haji, mereka akan berkata, aku tidak pernah begini, tidak pernah begitu. Aku tidak pernah menunda bayar hutang. Aku tidak pernah berbuat begini, aku tidak pernah berbuat begitu. Maka siapa yang ingin meminta kepadaku perpindahan bulan? Maka mereka berkata, engkau orang yang suci, engkau berhak untuk memindahkan bulan. Pindahkanlah ke bulan Safar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran? Qala innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama. Kata Allah, sesungguhnya nasi' memindahkan bulan haram ke bulan lain itu ziyadatun fil kufur, tambahan kekafiran mereka. Sudah ada kekafiran syiriknya, ziyadah ditambah lagi dengan kekafiran memindahkan bulan haram ke bulan lain. Apa akibatnya? Kata Allah, yudallu bihi alladhina kafaru, yang membuat sesat mereka, yuhillunahu 'aman. Mereka menghalalkan di tahun ini, diharamkan di tahun lain. Jadi bulan haramnya pindah-pindah. Sekarang bulan haram, besok bukan, nanti tahun depan bukan bulan haram. Hari ini atau tahun ini bulan haram, tahun depan bukan bulan haram. Ini barakallahu fikum tambahan kekafiran mereka. Disebutkan oleh Ibnu Hisham dengan kalimat rajulun minan nas'ah. Fa kharaja hatta atal Qullais. Orang ini kebetulan berada di Yaman, maka dia datangi gereja tadi. Fa qa'ada fiha, maka dia duduk di sana. Dalam bahasa Arab, duduk dengan mendekam begitu sama, jalasa atau qa'ada. Maksudnya buang hajat di sana, buang kotoran di sana. Tsumma kharaja falahiqa bi ardi, kemudian dia keluar dan pulang ke negerinya. Fa akhbara bidzalika Abraha, maka berita itu disampaikan kepada Abraha apa yang terjadi. Faqala man sana'a hadza, siapa yang melakukan ini? Qila rajulun sana'a hadza rajulun minal Arab min ahli hadzal bait. Yang melakukannya adalah seseorang dari kalangan Arab, dari penduduk sekitar bait.
alladzi tahujjul Arab, yang mereka haji padanya di Mekah. Lamma sami'a qawlahu, ketika Abraha mendengar ucapan itu, maka dia marah semarah-marahnya. Faghadiba inda dzalika Abraha, maka Abraha marah, wa halafa la yasiranna ilal baiti hatta yahdimahu. Dia marah dan berkata, wallah, sungguh aku akan datangi dan aku akan hancurkan Ka'bah. Ini sumpahnya Abraha al-Ashram. Pendek, jelek, rusak wajahnya, dan niatnya juga jelek. Mengapa saya ceritakan tentang orang tadi yang buang hajat di sana? Artinya ini, barakallahu fikum, bukan kita sedang membela yang ini atau membela yang itu, tidak. Tetapi hanya menceritakan sejarah bahwa orang ini menghinakan tempat ibadahnya Abraha atau kaum Nasrani ketika itu. Kemudian menyebabkan Abraha marah. Apakah itu jadi teladan? Tidak. Itu kisah orang musyrikin yang memiliki pemikiran sesat, yaitu an-nash'ah. Dan juga Abrahanya dalam keadaan orang yang ambisi demikian dan demikian, sehingga barakallahu fikum ini mujarrad sejarah. Hanya sejarah agar kita tahu mengapa kok terjadi serangan atau datangnya pasukan bergajah Abraha, yang kita akan ceritakan insyaallah. Kita akan bacakan riwayatnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.